warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim debat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya Ira Zornia selaku pembicara pertama dari tim Pro. Saya Bagus dan Atmaja dari posisi Mataram. Saya lalu Aryana Takasuma sebagai pembicara ketiga. Sekian, terima kasih. Tujuan mulia yang hendak ingin kami capai ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masih hangat di telinga kita ketika 3 bulan yang lalu, Presiden mengumumkan peristiwa menggemparkan yang mengabarkan bahwasanya terdapat 2 warga negara Indonesia yang terkena COVID-19. COVID-19 ini tentu saja tidak hanya menyerang dan menjadi problem di negara kita, tetapi seluruh dunia pun merasakannya. Merespon hal tersebut, berbagai upaya tindakan berserta peraturan dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan laju penyebaran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan flattening the curve. Peraturan-peraturan inilah yang kemudian akan kita kaji bersama-sama apakah telah sesuai dengan norma dan keadaan sosial yang berlaku pada saat ini. Saat ini, aturan baru yang digadang-gadang akan diterapkan di negara kita adalah aturan new normal dengan dalih untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Skema dari new normal sendiri adalah dengan merubah perilaku untuk tetap melakukan aktivitas dengan tambahan protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran COVID-19. Aturan baru ini tentu saja terkesan buru-buru. Bagaimana tidak apabila kita mengingat aturan hari ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai respons sosial atas keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 22 Undang-Undang Dasar pun dapat dikatakan gagal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bertambahnya data kematian setiap hari. Melansir dari merdeka.com, angka kematian sampai hari ini telah menyentuh angka 2.231 orang. PSBB yang pada prinsipnya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah pun tidak mampu menekan angka kenaikan kasus. Lalu bagaimana mungkin pemerintah yakin dengan aturan new normal yang nantinya masyarakat akan melakukan aktivitas seperti semula? Poin kedua, pemberlakuan new normal ditujukan untuk mengembalikan stabilitas perekonomian. Benarkah hal tersebut dapat terwujud? Dewan juri yang kami hormati, kita tidak boleh lupa bahwasanya unsur penting dari sebuah negara yakni pertama adanya wilayah, kedua rakyat, ketiga pemerintahan, dan terakhir adanya pengakuan dari negara lain. Merujuk dari hal tersebut, maka kami yakin bahwa apabila kemudian kita menginginkan adanya perbaikan stabilitas ekonomi, maka yang pertama kali harus kita selamatkan adalah sumber daya atau rakyat itu sendiri. Karena pada dasarnya yang mengelola perekonomian nantinya adalah sumber daya manusia atau rakyat. Tidak mungkin sepeda mampu bergerak tanpa adanya pengendara. Hal ini senada dengan ungkapan ilmuwan dari Harvard University dalam bukunya yang berjudul Kapitalisme, Demokrasi, dan Kesejahteraan menyatakan human capital refers physical capital as a source of personal and national wealth, and it is the single most important determinant of personal income in advanced industrialized countries. Yang artinya sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan nasional dan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting dan berpengaruh bagi negara industri. Poin terakhir mengapa kami mengatakan Indonesia belum siap menerapkan new normal adalah karena Indonesia belum mampu memenuhi beberapa standar dari 6 standar penerapan new normal dari WHO. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah negara harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 telah bisa dikendalikan. Berdasarkan angka reproduksi, situasi dapat dikatakan terkendali apabila angka reproduksi berada di bawah angka 1. Namun pada hari ini, angka reproduksi di Indonesia berada di atas angka 2. Menjadi sangat tidak logis apabila penerapan new normal nantinya tetap diberlakukan, sedangkan standar tidak dipenuhi dengan diiringi data kematian yang tetap meningkat seperti yang kami uraikan pada poin pertama. Data kematian yang meningkat tersebut juga dapat menunjukkan bahwasanya kualitas kesehatan di negara kita belumlah terjamin. Padahal pelayanan dan jaminan kesehatan merupakan hak asasi yang wajib untuk dipenuhi. Jaminan tersebut dapat kita temukan pada pasal 28H ayat 3 serta pasal 34 ayat 2 dan 3 konstitusi. Maka dari beberapa poin tersebut, kami lebih yakin bahwasanya pemerintah terlebih dahulu harus meningkatkan kualitas serta memberikan jaminan kesehatan agar orang-orang yang telah terpapar virus corona dapat disembuhkan serta yang belum terpapar memiliki imun yang kuat. Maka dari keterangan tersebut, hal ini dapat diperkuat dari keterangan Direktur Eksekutif Center for Clinical Epidemiology and Evidence-Based Medicine FKUI, RSCM, Fauzia Tiausuma, yang menyatakan tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu. Maka sekali lagi Dewan Juri yang kami hormati, kami
lex redigit superflua pugnantia incongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Sekian, terima kasih. Gubernur Kes Prepare. Menjalankan pemerintah itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dewan Juri yang kami hormati, Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam pembukaannya, yaitu pada alinea keempat, bahwasanya tujuan dari negara Indonesia diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sekaligus mensejahterakannya, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Tujuan negara Indonesia tersebut saat ini teruji dengan adanya wabah pandemik yaitu COVID-19 yang bukan hanya tersebar di Indonesia tetapi juga tersebar di seluruh dunia. COVID-19 ini menyerang segala sektor kehidupan masyarakat dan mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang bukan hanya cepat tetapi juga tepat. Langkah yang menurut kami tepat adalah diberlakukannya new normal. New normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. New normal ini dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi dalam menjalankan perubahan pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru ini nantinya akan dibarengi dengan menjalankan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. New normal ini memungkinkan negara Indonesia bukan hanya produktif tetapi juga aman dari COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar mensyaratkan agar meliburkan tempat kerja. Namun Dewan Juri yang kami hormati, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian haruslah tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ekonomi terhenti. Dengan keadaan ekonomi yang terhenti, rakyat dan negara tidak memiliki pendapatan. Dengan demikian, negara akan mengalami inflasi dan krisis moneter besar karena tidak balance-nya pengeluaran dan pendapatan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemik. Keputusan kementerian tersebut merupakan langkah awal diterapkannya new normal. Selain itu juga sebanyak 340.000 personil gabungan TNI Polri akan siap siaga di tempat-tempat umum guna mendukung new normal dan menetapkan protokol kesehatan. New normal ini tidak serta-merta langsung diterapkan di seluruh Indonesia, tetapi mengacu kepada prosedur kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO, di mana WHO menggunakan nomenklatur daerah bukan negara, di mana suatu daerah dapat melaksanakan new normal apabila tidak lagi terdapat kasus COVID-19. Hal tersebut senada dengan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang mengatakan ada beberapa provinsi yang sudah siap berdasarkan tolak ukur tersebut, di antaranya Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Tren reproduksi COVID-19 sudah menurun di bawah angka 1. Demikian pula di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi dan Kalimantan. Maka Dewan Juri yang kami hormati, jikalau perlu kita ketahui kembali bagaimana proses penyebaran COVID-19 menurut WHO adalah melalui tetesan air liur, droplet atau muntah pomites dalam kontak dekat tanpa pelindung. Transmisi virus corona ini terjadi antara yang terinfeksi dengan orang tanpa patogen penyakit, dan itu dapat ditangani dengan cuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan pola hidup yang baru. Selain pemberian masker secara gratis oleh pemerintah juga harus memberikan vitamin gratis guna meningkatkan daya tahan imunitas masyarakat. Maka jikalau masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, saya yakin dan percaya penyebaran COVID-19 ini dapat ditekan dan dihilangkan. Sekalipun sektor ekonomi dan pariwisata dibuka. Dan inilah solusi bagi bangsa Indonesia yang sedang berada di dalam kondisi darurat pandemi yang berdampak pada kedaruratan moneter, dan cara menanggulanginya adalah dengan pemberlakuan new normal. Indonesia akan berlayar mengarungi samudera di antara dua karang tanpa takut badai COVID-19 menuju pulau kesejahteraan.
Berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama yang berdiri di posisi pro dan pembicara kedua yang berdiri di posisi kontra dalam mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal, maka di sini saya sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan mosi perdebatan kita pada hari ini. Berdasarkan argumentasi pembicara pertama dapat dikatakan bahwa penerapan new normal terkesan terburu-buru. Bagaimana tidak, apabila kita mengingat aturan hari ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai respon sosial atas keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 22 Undang-Undang Dasar 1945 pun dapat dikatakan gagal. PSBB yang pada prinsipnya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah pun tidak mampu menekan angka kenaikan kasus. Maka jika PSBB saja gagal, apakah jaminan bahwa penerapan new normal dapat berhasil sesuai dengan tujuan diterapkannya? Dewan Juri yang terhormat, jika melihat tujuan dari new normal adalah mengembalikan stabilitas ekonomi, maka negara harus melihat bahwa unsur terpenting dari suatu negara adalah sumber daya manusia. Ketika negara menginginkan adanya perbaikan stabilitas ekonomi, maka yang pertama kali harus kita selamatkan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan nasional dan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting yang berpengaruh bagi negara industri. Dalam menerapkan new normal pun Indonesia belum mampu memenuhi beberapa standar dari 6 standar penerapan new normal dari World Health Organization. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah negara harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 telah dapat dikendalikan. Kemudian berdasarkan argumentasi yang disampaikan dari pihak kontra yang berpendapat bahwa new normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. New normal ini dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi dalam menjalankan perubahan pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru ini nantinya akan dibarengi dengan menjalankan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. New normal ini memungkinkan negara Indonesia bukan hanya produktif tapi juga aman dari COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar mensyaratkan agar meliburkan tempat kerja. Namun sekali lagi dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian haruslah tetap berjalan, jika tidak negara tidak akan memiliki pendapatan dan akan mengalami inflasi dan krisis moneter besar karena tidak balansnya pengeluaran dan pendapatan. Sebagian besar anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan COVID-19, terkhusus untuk alokasi anggaran konsumtif bukan produktif yang tidak mendatangkan income ke kas negara. Pun new normal ini tidak serta-merta langsung diterapkan di seluruh Indonesia, tetapi mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh WHO yang menggunakan nomenklatur daerah bukan negara, di mana suatu daerah dapat melaksanakan new normal apabila tidak lagi terdapat kasus COVID-19. Maka jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, penyebaran COVID-19 ini dapat ditekan dan dihilangkan sekalipun sektor ekonomi dan pariwisata dibuka. Sekian presentasi dari tim kami, terima kasih dan salam konstitusi.